Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHML sebagai pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi AMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan. Yang terhormat dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Ustaz Robi Firman Diharjo. Yang tercinta Umi dan Ami, semoga selalu sehat dan senantiasa dianugerahi keberkahan dalam hidup dan kehidupan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran pada Fakultas Tadris Umum, Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Universitas Zainul Hasan Genggong, Kawasan Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan buku yang berjudul Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Pada bab 5 itu tentang bakat dan motivasi dalam belajar yang ditulis oleh Ibu Wahyu Lestari Ambeda. Pada bab 5 ini berisi dua subbab yang menjelaskan yang pertama tentang bakat dalam proses belajar dan yang kedua tentang motivasi dalam proses belajar. Dalam subbab A, Ibu Wahyu Lestari MPD menjelaskan tentang bakat dalam proses belajar. Pertama, pengertian bakat. Menurut beberapa ahli pengertian bakat adalah sebagai berikut. Pertama dari Kartini Kartono, bakat mencakup segala faktor yang ada di dalam diri individu yang dimiliki sejak awal kehidupan dan kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, keterampilan dan kecakupan tertentu. Kedua, Suganda Purbakawaja, bakat adalah benih yang berasal dari suatu sifat yang mana baru akan tampak nyata jika seseorang tersebut mendapatkan sebuah kesempatan dan kemungkinan untuk mengembangkannya. Terus yang ketiga, S.J. Utami Munandar, bakat adalah sebuah kemampuan bahwa diri seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian, bakat dapat disimpulkan bahwa bakat merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan minat adalah faktor yang dapat mengarahkan bakat dan keberadaannya merupakan faktor utama dalam perkembangan bakat. Kedua, tentang jenis-jenis bakat. Yang pada umumnya bakat ada dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Dalam artian setiap orang memiliki bakat tersebut. Sedangkan bakat khusus adalah kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang. Misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, olahraga, dan lain sebagainya. Untuk menentukan jenis-jenis bakat seseorang tentu melalui tes yang dilakukan untuk mengungkap bakat dominan dari diri seseorang. Juga jenis-jenis bakat yang terdapat dalam diri manusia. Pertama, bakat akademik. Bakat akademik adalah kemampuan khusus seseorang untuk excel dalam bidang akademik atau intelektual tertentu. Kedua, bakat kreatif dan produktif. Seringnya disebut kecerdasan spesial, adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengolah dan menggunakan informasi dalam bentuk visual ruangan. Ketiga, bakat seni dan musik dikenal sebagai kecerdasan musikal atau musical intelligence, mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, menghasilkan, dan mengekspresikan elemen-elemen musik seperti ritme, melodi, harmoni, dan nada. Keempat, bakat kinestetik atau psikomotorik dikenal juga sebagai kecerdasan tubuh kinestetik atau body kinesthetic intelligence, merujuk pada kemampuan seseorang dalam menggunakan tubuh mereka secara efisien dan mengkoordinasikan gerakan fisik. Kelima, bakat sosial dan kepemimpinan mengacu pada kemampuan seseorang dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain secara efektif. Keenam, bakat naturalis. Kecerdasan ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan berinteraksi dengan alam serta lingkungan alamiah. 7. Bakat bekerja administrasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dengan efisien dan efektif. Dan 8. Bakat mekanik menuju pada kemampuan seseorang untuk memahami, bekerja dengan dan memproduksi perangkat mekanis beserta peralatan teknis. Nomor 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. A. Faktor internal, faktor yang muncul dari seseorang itu sendiri. Berikut faktor yang mempengaruhi bakat seseorang. Pertama, faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang diwariskan orang tua kepada anak. Faktor ini yang mendukung perkembangan individu dalam bakat sebagai totalitas karakteristik individu. Yang kedua, faktor kepribadian. Perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. B. Faktor eksternal, faktor yang mempengaruhi bakat seorang yang muncul karena pengaruh dari luar seperti lingkungan, latihan dan praktek, pendidikan, kesempatan, ketahanan mental dan emosional,
lingkungan sosial, dan waktu. 4. Peran bakat dalam belajar. Bakat dapat memainkan peran penting dalam belajar dalam beberapa cara. Pertama, motivasi intrinsik. Kedua, pengembangan keterampilan lebih cepat. C. Kepercayaan diri. D. Pengembangan kreativitas. Dan E. Pengembangan identitas. 5. Usaha guru dalam mengenalkan dan mengembangkan bakat siswa. A. Mengidentifikasi bakat. B. Mendorong ekspresi diri. C. Menyediakan materi yang relevan. D. Mentoring. E. Aktivitas ekstrakurikuler. F. Menyediakan sumber daya. G. Evaluasi dan umpan balik konstruktif. H. Fasilitas kolaborasi. I. Pemberian bakat. J. Menghormati keanekaragaman. D. Ibu Wahyu Lestari MPD menjelaskan motivasi dalam proses belajar. Nomor pertama, pengertian motivasi dalam belajar. Motivasi adalah faktor yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tertentu. Motivasi memiliki peran penting dalam proses belajar. Hal ini dapat membantu siswa untuk memfokus pada persiapan dan tujuan belajar mereka. 2. Tujuan dan fungsi motivasi belajar. Secara umum memiliki 3 fungsi, yaitu mendorong siswa untuk belajar, menentukan arah dan tujuan belajar siswa, dan menyeleksi perbuatan siswa. 3. Teori motivasi belajar. A. Teori Maslow. Abraham Maslow mengembangkan sebuah teori yang mengatakan bahwa setiap individu memiliki hierarki kebutuhan fisik, baik fisik maupun psikologis, dan memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan ini. Dia menjelaskan bahwa motivasi merupakan salah satu dari kebutuhan psikologis ini. B. Teori harapan Bloom menyatakan bahwa motivasi terdiri dari 3 faktor utama, yaitu valence, mengukur seberapa kuat keinginan seseorang untuk mendapatkan reward. Expectancy, mengindikasikan kemungkinan keberhasilan. Instrumentality, menunjukkan peluang penerimaan reward jika pekerjaan berhasil dilakukan. C. Teori ERG, menggambarkan bahwa jika sesuatu kebutuhan tertentu tidak terpenuhi, gerakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin kuat. D. Teori motivator Eugene Hertzberg, pengembangan dari teori hierarki kebutuhan. Teori ini mengidentifikasikan 2 faktor yang mempengaruhi motivasi individu, yaitu faktor motivasi serta faktor pemeliharaan, atau lebih dikenal sebagai faktor satisfier. E. Teori Denchi dan Ryan menyatakan bahwa motivasi belajar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, dan ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari faktor-faktor luar. Dan F. Teori Skinner menyatakan bahwa motivasi belajar dipengaruhi penguatan atau hukuman. Nomor 4. Macam-macam motivasi. Di bawah ini adalah sejumlah kategori motivasi yang dapat dianalisis. A. Motif-motif bawaan adalah dorongan yang ada dalam diri individu sejak lahir. Dan B. Motivatif yang dipelajari adalah B. Motif-motif yang dipelajari adalah dorongan yang berkembang karena pengaruh lingkungan sosial. Nomor 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. A. Kesadaran siswa. B. Sikap guru. C. Pengaruh dari kelompok siswa. D. Cita-cita atau aspirasi. E. Kemampuan belajar. F. Kondisi siswa. G. Kondisi lingkungan. H. Unsur dinamis dalam belajar. Dan I. Upaya guru dalam mengajar. Hubungan minat, motivasi, dan prestasi siswa. Minat dan motivasi saling berkaitan dan berdampak pada proses dan hasil belajar mereka di sekolah. Keduanya ada variabel yang dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam membangun minat dan motivasi siswa, membantu mereka menjadi lebih terlibat dalam bersemangat dalam proses pembelajaran. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa bakat dan motivasi dalam belajar dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun demikian, bidang ini penting dipelajari terutama untuk membantu para guru atau pendidik dalam memahami situasi anak atau peserta didik. Apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam belajar sesuai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak, apa yang menjadi hambatan dan kendala mereka dalam belajar, pendekatan model pembelajaran, siapa yang dapat diterapkan hingga model penilaian berhasil belajar anak. Demikian ragam bakat dan motivasi dalam belajar yang dikembangkan oleh Wahyu Lestari MPD. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.